Ini ada lingkaran yang lebih besar. Sorry, nggak sama ya. Nah, di sini kita bisa, oke, saya buat, kita lihat yang di sini ya. Kosinus theta, kosinus 2pi. Ini kan ini kita sebagai theta ya, tetanya di sini ya. Jadi ini sebagai theta ya. Oke, yuk. Ini Lisa. Kemudian kalau kita buat R-nya itu bukan, jadi lingkarannya bukan lingkaran satuan. Jadi kalau kita punya titik di sini, P di sini, maka titik P ini itu koordinatnya adalah apa? Apa Lisa? Yuk, apa koordinat titik P di sini? Kalau ini 1, kalau sekian ini R, sekian ini R, maka titik P-nya ini koordinatnya apa, Lisa? Bentar, Pak. Itu R cos. Oke. R cos. Iya, Pak. R cos theta, R sin theta ya. Oke, dengan tetap theta ini didefinisikan pada lingkaran satuan ya. R sin theta ya. Ya, dengan theta ini tetap menggunakan definisi pada lingkaran satuan. Ya. Iya, Pak. Halo. Tetapi di atas kan sepertinya penulisannya dia tetanya itu kan diambil. Nah, sebentar. Nah, tetanya kan diambil di sini ya. Ya, jadi dia mengambil tetanya kan nulisnya dia ada di sini ini. Nah, ini sebagai teta. Ya, jadi ketika kita menggunakan definisi yang ketiga, tetanya itu diambil ini panjang busur ya, panjang busur pada lingkaran satuan, panjang busur berarah pada lingkaran satuan. Sementara yang dituliskan di sini tadi kan theta itu besar daerah yang disapu oleh sinar ya. Yuk Lisa, jadi begini, kalau mau konsisten gitu ya, kalau mau konsisten mestinya kita menggunakan theta derajat. Kalau kita mau menggunakan satuan lingkaran satuan, maka mestinya mulainya di atas ini tadi ya, mulainya di sini mestinya harus mulai dari lingkaran satuan dia. Ya, jadi theta tidak diukur begini, jadi ada lingkaran satuannya. Yang ini, jadi mestinya ini kalau mau pakai lingkaran satuan ya. Nah, ini jadi ini tetanya. Nah, ini. Ya. Halo Lisa. Iya, Pak. Oke, yuk. Jadi meskipun nanti ada korespondensi satu-satu gitu ya, tetapi supaya tidak kacau pemahaman kita mau mengambil yang mana. Meskipun ini juga boleh ya, yang seperti ini juga boleh yang kayak gini, ya. Karena ini tadi alasannya ya. Jadi kalau misalnya kita punya lingkaran yang lebih besar, maka P itu R cos theta sin theta dengan theta ini tetap didefinisikan pada lingkaran satuan. Kosinus tetanya ini didefinisikan pada lingkaran satuan.
Tapi tetanya harus yang lengkung gini ya. Jadi diambilnya, bukan daerah ini. Oke. Yuk. Sudah ya? Oke, yuk. Jadi Terima kasih. mungkin kita akan gunakan yang 360 ya daripada yang ini supaya kita konsisten ya. Yuk, saya cuman copy paste di sini. Jadi kita pakai yang ini aja ya, yang cos theta sama dengan cosinus. Jadi pakai derajat lah ya. Cosinus theta derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini ya. Oke, nanti kita pakai yang ini ya. Demikian juga sin tetanya menjadi sin theta derajat, jadi ini pakai derajat ya. Oke, derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, sehingga R cis theta ini menjadi theta R cis theta derajat, dan itu sama dengan R cis theta derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, ini yang kita pakai ya. Ya, sorry, yuk kita pakai yang itu nanti ya. Sudah ya? Yuk. Jadi kalau kita mau pakai yang tetanya itu satuan radian yang keluar dari lingkaran satuan, maka dari awalnya di sini kita menghitung tetanya harus dari lingkaran satuan ya. Tapi kalau tetanya sudah kita ambil dalam bentuk derajat ini, maka kita gunakan yang definisi yang kedua ya. Ya, fungsi trigonometri dengan apa namanya theta satuannya derajat ya. Oke, yuk. Jadi bolak-balik ya. Jadi berikutnya kita tambahin derajat sendiri ya ini ya. 1 R1 cos theta 1 derajat gitu ya. Halo? Halo Lisa? Jadi ini satuannya nanti derajat ya. Ini satuannya derajat ya nanti ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita punya Z1, Z2, misalnya Z1 bisa kita tulis sebagai R1 cos theta 1 derajat ditambah I sin theta 1 derajat ya. Kemudian Z2-nya bisa kita tulis sebagai R2 kali cos theta 2 derajat ditambah I sin theta 2 derajat. I, kalau ada I-nya ya sini ya. Oke, kemudian kalau kita kalikan, jadi sama sebenarnya kalau kita mau mengalikan Y1 sama dengan A plus A1 plus IB1 ya, Z2 sama dengan A2 plus IB2. Oke, tapi perkaliannya yang tadi ya pendefinisiannya ya. Halo? Pendefinisiannya ini yang dipakai ya. Mana tadi? Mana tadi? Di atasnya lagi ya. Nah, oke, yuk. Ini yang dipakai ya pendefinisiannya ya. Halo? Jadi ini yang dipakai ya pendefinisiannya. Pendefinisian perkaliannya. Ya, Lisa ya? Iya, Pak. Oke. Jadi dengan pendefinisian itu oke. Jadi kalau kita mau kalikan Z1 kali Z2 ya sama dengan tadi menjadi A1 A2 dikurangi B1 kali B2 ditambah I kali B1A ditambah A1 B2 ya. Kalau mau dikalikan ini. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan apa namanya? Z1 sebagai R1 cos theta 1 derajat ditambah I sin theta 1 derajat dan seterusnya. Maka kalau kita kalikan, oke, seperti biasa ya, R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 kali R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 menjadi
Oke, dikalikan biasa kalau ini ya. Ini dikalikan biasa. Jadi R1 R2 cos theta 1 kali cos theta 2 sifat distributif ya. Iya, Pak. Jadi seperti di sini tadi ya, ketika C itu dilengkapi dengan operasi jumlah dan operasi kali, ini ya, maka dia akan mempunyai sifat seperti R yang diberi operasi jumlah dan operasi kali yang nantinya disebut sebagai lapangan nanti, tapi ya, oke, semester depan ya, Hidayah bisa melihat ini ya. Jadi dia mempunyai struktur yang sama yang disebut sebagai lapangan. Oke. Yep. Nah, sekarang kalau kita kalikan, ya udah kita kalikan biasa ya. Oke. Seperti ini. Jadi cos theta 1 kali cos theta 2 dari cos theta 1, semuanya nanti pakai derajat ya ini ya. Semuanya ya. Derajat semua. Oke, terus gitu ya. Oke, kemudian tadi kita sudah tetapkan bahwa I kuadratnya itu sama dengan min 1 ya. Jadi ini min, sehingga boleh menjadi dikurangi theta 1 sin theta 2 ya. Kemudian kita pindahkan ke sini ya, yang sama-sama I-nya cos theta 1 dikurangi sin theta 1 sin theta 2. Oke. Udah ya, bisa ya yang ini ya. Kemudian kita lihat bahwa cos theta 1 cos theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2. Ini simbol aja ya, tidak ada masalah ya nanti ya. Oke. Yup. Nah, ini sifat ini itu sama saja dengan cos dikurangi sin itu sama dengan cos jumlah ya. Ditambah I sin jumlah seperti ini. Ya. Yup. Bisa ya menemukan ini ya. Mungkin dulu tidak sempat kita bahas, tetapi kita sudah pernah membahas yang dasar ya. Cos ini kan cos min sin. Ini apa jadinya? Cos theta 1 plus theta 2. Theta 2 min sin Cos theta. theta 1 cos theta 2 dikurangi ya. Iya, Pak. Sin theta 1 sin theta 2. Kemudian ini sudah ya, cos theta 1 cos theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2. Kemudian yang ini muncul dari ini ya. Sin theta 1 cos theta 2 ditambah cos theta 1 sin theta 2 ya. Ini ya. Yuk. Sehingga kita dapatkan bahwa Z1 Z2 itu sama dengan R1 R2. Ya, oke. Sehingga penulisannya bisa ditulis sebagai cis ya, cis theta 1 theta 2. Ini menjadi lebih sederhana kan ya, ketimbang kita harus mengalihkan Z1 dalam bentuk A1 plus IB1 ditambah A2 plus IB2. Ini menjadi lebih gampang untuk diingat ya. Yuk, jadi R1 R2 cis theta 1 plus theta 2, tinggal jumlahkan aja yang di sini ya. Oke. Jadi modulusnya dikalikan, kemudian sudutnya ditambahkan. Oke, demikian juga kalau misalnya dibagi, kalau Z1 dibagi Z2, tentunya Z2 tidak 0 ya. Syaratnya ya. Iya, Kalau Pak. kita membuat pembagian, maka Z2-nya tidak sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau kita lakukan theta 1 plus I sin theta 2, oke, kita ingin merasionalkan penyebut ya, sehingga kita kalikan dengan sekawannya atau konjugitnya ya, sehingga kita kalikan dengan cos theta 2 plus jadi min ya, min I sin theta 2 ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau
kalau cos theta 2 plus I sin theta 2 itu tidak sama dengan 0, maka konjugatnya juga tidak sama dengan 0 ya. Halo? Jadi kalau bentuknya A plus IB ini tidak sama dengan 0, maka A min IB ini juga tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini kan A-nya tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Demikian juga kita peroleh ini A tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0 ya. Sehingga sekawannya juga tidak sama dengan 0 sehingga kita bisa mengalihkan dengan sekawan dibagi dengan sekawannya. Ini 1 ya. Oke, kemudian kalau kita uraikan menjadi R cos theta 1 cos theta 2 dikalikan biasa ya. Oke, yuk. Sehingga kita peroleh R1 cos theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 sin theta 2 dan seterusnya ya. Oke, dan ternyata kita peroleh oke, kita punya cos kuadrat theta 2 plus sin kuadrat theta 2 ini 1 ya. Ya, ini 1 ya. Iya, Pak. Oke. Sehingga kita punya R1 per R2 kalikan cos theta 1 min theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurangi theta 2 yang bisa ditulis sebagai cis ya. Jadi kalau dibagi tinggal R1 dibagi R2 cis ininya dikurangi sebetulnya ya. Kalau yang dikalikan R1 R2 cis theta 1 tambah theta 2. Sehingga lebih gampang untuk mengingatnya ya. Oke, yuk ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Oke, yuk. Oke, berikutnya ini tadi kan secara umum ya, kita punya Z1 kali Z2, Z1 dibagi Z2. Sekarang bagaimana kalau misalnya Z-nya kita pangkatkan ya. Kita punya Z sebagai R cis theta, kita pangkatkan N, maka bentuknya akan R pangkat N cis N theta ya. Ini berlaku untuk semua N bilangan asli ya. Ya, ada yang mau disampaikan sampai di sini? Halo, Lisa, ada yang mau disampaikan? Itu hanya bilangan asli, Pak. Oh ya, di teorema de Moivre dilakukan untuk bilangan asli. Ya, mungkin bisa dikembangkan lagi untuk apa? Sampai ke bilangan real mungkin bisa mungkin ya, saya tidak tahu persis ya, tapi bisa mungkin ya. Jadi kemudian ada limit macam-macam ya, mungkin ya. Tapi saya belum mempelajari itu. Oke, jadi kalau misalnya kita punya Z pangkat negatif 1, saya pikir dipenuhi ya, kayaknya bisa ya. Oke, jadi bisa ya, jadi bisa dilanjutkan karena struktur dari C itu kan mirip seperti pada R ya, sehingga setiap anggota C yang tak nol dia punya inverse terhadap operasi kedua. Ya Hidayah ya. Halo Hidayah. Ya Pak, halo. Oke, kita lihat ke atas lagi ya. Oke, Lisa juga boleh lihat ke atas, Lisa. Boleh ikuti Lisa. Oke, kalau kita mau periksa ya, C dengan operasi kali ini juga memenuhi syarat grup. Maka setiap anggota C ini ya, C dengan operasi kali itu mempunyai inverse. Oke, ini C tak nol ya yang memenuhi syarat grup. Sorry, saya kurang teliti tadi. Jadi ini C yang dikurangi nol ya. Jadi C yang dibuang nolnya
Ini memenuhi syarat grup ya. Oke, sehingga anggota bilangan kompleks yang tak terhadap operasi kali. Oke, yuk kembali ke sini. Oke, jadi ini bisa juga untuk N yang bilangan bulat, Lisa. Halo Lisa. Ya, oke, jadi ini bisa berlaku untuk N yang bilangan bulat. Ya. Oke, karena tadi ya gitu, setiap anggota Z-nya dia punya inverse sehingga Z pangkat -1 itu punya makna ya. Jadi Z-1 itu juga ada. Ya. Oke. Yuk, nah sekarang terlepas dari itu ya, kita kalau kita mau lihat teorema de Moivre-nya sendiri. Ya, kalau Z-nya itu R cis theta dan N bilangan positif, bulat positif, ya. Atau kita tulis N sebagai anggota N, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Nah, ini kan baru kata teorema de Moivre ya, kata de Moivre. Nah, sekarang kita mestinya kan buktikan ya. Kita kan belum membuktikan ya. Kita hanya punya dapat Z1 dibagi Z2 bentuknya begini gitu ya. Kemudian kalau dijumlah, kalau dikalikan Z1 2 bentuknya begini ya. Yuk, gimana cara membuktikan teorema de Moivre ini? Gimana buktinya? Yuk. Yuk Hidayah. Halo Hidayah. Halo Hidayah. Ya, halo Pak. Yuk, gimana buktinya? Ini kan baru bunyi teorema ya enggak? Belum ada Teorema. buktinya kan ya? Ya gimana buktinya? Berarti kita untuk membuktikan rumus ini kita misalkan dulu Pak. Z1 ini ya, ingat-ingat Z1 berarti kan R1 kali cos theta 1 plus I sin theta 1. Lah, ya. Oh ya, theta 1. Berarti itu begitu juga untuk Z2 itu kan R2 kali cis theta 2. Terus kita perumum berarti kalau Zn sama dengan Rn cis Z apa? Zn di bawah ini N-nya? Ya, Zn di bawah. Rn cis theta N. Nah, itu yang kita ketahui gitu ya Pak. Terus misalkan berarti tadi kembali ke yang ke atas tadi kayak misalnya 1 kali Z2 itu kita punya. Nah, ya berarti kan perkalian Z gitu Pak. Terus misalkan kita perumum Z1 kali Z1 kali Z2 kali sampai Zn gitu. Nah, nanti ujungnya ketemu
itu Pak, Z pangkat N. Mm-mm. Ya, terus Oh. Sem- itu misalnya Z1 sama dengan Z2 gitu kan, jadi bisa Z pangkat N gitu. Ya nggak Pak? Oke, sehingga kita punya R1 sama dengan R2 sama dengan Rn. Oke. Theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta n ya. Oke, sehingga kita punya ini ya. Z. Taruhlah kita beri nama Z gitu ya. Oh, ya. Ya. Kita beri nama Z, maka kita M-nya itu sama dengan R. Kita beri nama R misalnya, menjadi R pangkat N cis N theta ya. Ya Pak. Yuk, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Yuk, ada yang mau disampaikan? Belum, Pak. Belum, oke. Oke, saya tidak tahu persis ya. Mungkin ini juga boleh mungkin ya. Jadi kita ingin bekerja pada. Jadi ini kan berlaku untuk semua n anggota n ya. Ya, saya tulis bawahnya ya. Pakai itu ya Pak, pembuktian induksi matematika itu. Iya, ya. Jadi saya tidak tahu persis itu boleh apa tidak. Kayaknya sih boleh ya kayaknya ya. Sama dengan R cis theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta ya. Untuk semua N ya. Untuk semua N anggota N. Nah, kita kan akan bekerja untuk semua N anggota N ini ya. Kalau yang dilakukan Hidayah tadi kan menjadi ambil sebarang N gitu ya. Ambil sebarang N anggota N. Kemudian perhatikan Z pangkat N itu sama dengan apa? R cis N theta pangkat N ya. Sorry, pangkat theta. R cis theta derajat pangkat N. Nah, terus diperoleh menjadi gimana ini Hidayah kalau begini. Kan kita misalkan Z-nya R cis theta ya, kemudian kita punya R cis theta derajat pangkat N.
Kalau sampai di sininya sih oke ya. Nah, oke. Nah, terus menjadi n theta ini gimana ininya? Nah, ini yang gimana Hidayah? Iya Pak, sebentar lagi nginget-nginget Pak. Iya, Lagi ini kan mencoba. menjadi ada semacam lompatan ya yang ini ya. Ya, ya. Iya ya Pak. Ini kan ada semacam lompatan ya. Jadi mungkin kita bisa mungkin lebih aman kalau kita mau gunakan Pembuktiannya dengan induksi matematika. buktinya dengan induksi ya, mungkin lebih aman ya. Nah, oke, kalau kita mau gunakan induksi, menjadi prinsip pada induksi apa Lisa? Bagaimana Pak? Apa namanya prinsip pembuktian dengan induksi matematik gimana? Kita ya Pak. Prinsipnya maksudnya gimana Pak? Oke, pembuktian matematik itu gimana yuk? Apa langkah-langkah dalam pembuktian matematik yuk? Langkah itu untuk induksinya nanti ada langkah basis. Gitu Pak. Ya. Iya. Itu diambil N sama dengan 1. Berarti pernyataannya menjadi Z sama dengan R cis theta. Ya. Ya, itu bernilai benar. Ya. Nilai benar ya. Jadi untuk N sama dengan 1, perhatikan P1 itu Z sama dengan R1, maka Z pangkat 1 sama dengan R pangkat 1 cis theta itu ya benar ya ini ya. Ini bernilai benar. Ya, Pak. Terus Kemudian diasumsikan N sama dengan K benar. ya. Jadi Z itu Z sama dengan R. Sorry. Z-nya di pangkat Iya, K. sebentar. Nah, pernyataan yang benar ya. Terus Akan ditunjukkan untuk N sama dengan K ditambah 1. Benar. ya sebentar. Ya. Yuk.
Z pangkat K plus 1 sama dengan Ini ya. ya Pak. Sama dengan R pangkat K sis K-nya theta. tambah 1 Pak. Ini udah dikali. Itu yang R-nya. R-nya R pangkat K ditambah 1. Oh, ini udah saya pecah ini. Oke. Ini saya mengerjakan ini Lisa. Jadi Z pangkat K itu kan R pangkat K sis K theta ya. Oh iya, iya. Iya Pak, paham. Oke, ini kenapa bisa ditulis ini? Tadi Kenapa? udah diasumsikan benar. Jadi asumsi ya. Oke. Oke. Saya asumsi ya. Iya Pak. Jadi asumsi. Oke, kemudian ini kali Z dikali Z-nya sendiri Pak. R Cis theta. theta ya. Oke, terus kalau ini kita hitung menjadi R R-nya pangkat plus 1 cis iya. K plus 1 theta ya. Oke, kita kalau mau pakai derajat ya semua pakai derajat gitu ya. Oke, jadi ini benarnya ya, adalah benar ya. Nah, jadi untuk K plus 1 kita bisa tunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya, kalau sudah ini artinya kita sudah bisa menunjukkan. Jadi ini itu kan prosedurnya ya. Artinya kita sudah mengambil semua N. Jadi ini dengan prosedur ini, dengan prosedur induksi matematika ini artinya kita sudah bekerja dengan setiap anggota N kerjanya ya. Jadi prinsipnya itu kan seperti efek domino itu ya. Jadi kalau kita punya domino 1, kalau di sini kebetulan satu-satu ya. 1, kemudian di sini ada jejer-jejer gitu. Nah, kemudian kalau di sini ambruk maka berikutnya ambruk ya. Jadi kalau K ini terjadi maka K plus 1 ini juga terjadi. Demikian selanjutnya kalau K plus 1 terjadi maka terjadi gitu ya. Oke, yuk. Kemudian bagaimana dengan yang ada di sini ya? Kan ada pertanyaan bagaimana dengan yang ada di sini? Yang ada di sini nanti dijamin oleh dari yang terkecil ini, dari yang katalisa basis itu ya. Jadi ini nanti menyebabkan berikutnya jatuh, ini berikutnya jatuh, berikutnya jatuh. Ya, ini yang induksi yang biasa ya. Lisa sudah melihat video pembelajaran yang membahas tentang induksi yang saya kirim di YouTube. Halo Lisa. Ya, yang itu materi. Halo Pak. Dasmat ya, di Dasmat. Oh, itu Pak, belum. Belum ya, coba lihatnya nanti supaya lebih jelas lagi. Jadi ada kasus yang lain yang kejadian K plus 1-nya ini tidak, ini kan langsung dipengaruhi oleh sebelumnya ya, oleh K ya. Jadi K plus 1 ini, kejadian ini langsung dipengaruhi oleh K. Ya, bisa jadi K plus 1 nanti dipengaruhi oleh tidak hanya K ini aja, tapi oleh yang lainnya. Misalnya K-2. Jadi K-1, K dan K-1 ini mempengaruhi terjadinya K plus 1. Atau bisa jadi yang lain, jadi bisa melompat. K plus 1 itu K plus 2 nanti dipengaruhi oleh K. Nah, itu yang namanya prinsip induksi matematika kuat nanti. Ya, oke, yuk ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Halo, ada yang mau disampaikan yang lain? Oke, terima kasih Lisa. Halo Hidayah, mungkin induksi matematik lebih enak Iya, ya, Pak. meskipun dengan juga, induksi Pak. kayaknya boleh Sama. juga gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi lebih enak dengan induksi matematik ini.
Benar, Pak. Oke, Benar. kemudian kalau mau video yang tentang induksi matematik mungkin akan lebih jelas kenapa kita sudah bekerja dengan semua N. Ya, jadi ada, oke lah nanti dilihat aja lah di videonya ya. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah membuktikan teorema de Moivre ya. Oke, berikutnya, oke ini contohnya ya. Contohnya kalau 1 plus I pangkat 8. Nah, kemudian menjadi masalah itu kan untuk menyatakan tetanya itu yang kemudian tidak kemudian senantiasa ketemu bagus ya. Ini kan kebetulan bagus ya. Tetanya 45 derajat gitu kan ya. Ya, Kalau ya, misalnya Pak. ini saya Mewah. ganti 1 plus berapa gitu. 6i gitu kan udah repot menentukan derajatnya ya. Ya. Sehingga kita harus mencari nilai pendekatannya ya dengan menggunakan kalkulator atau kita menggunakan grafik seperti minggu lalu untuk menentukan tetanya, sehingga akhirnya yang kita peroleh bukan nilai eksaknya ya. Berbeda kalau kita pangkatkan 1 plus I pangkat 8, kita kalikan aja kita ketemu hasil eksaknya ya. Halo? Halo? Halo Pak, gimana tadi Pak? Jadi kalau kita mau menemukan dalam bentuk derajat, misalnya ini diganti lah ya, 1 plus 6i misalnya ya, pangkat 8 gitu. Oke, tetanya berapa? Kalau ini kan menjadi R-nya menjadi akar 37, oke gitu ya. Ini eksak kan ya akar 37. Tetanya berapa? Cis berapa? Kan kita akan hitung tangan tetanya sebagai 6 ya. Nah, tetanya berapa? Nah, ini kan harus pakai kalkulator atau kita melihat grafik. Kemudian nanti yang kita temukan teta ini kan teta yang merupakan pendekatan. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan berapalah gitu misalnya ya, sekian koma berapa ini kan tetap tidak persis sama gitu ya, tidak persis gitu. Jadi ada pembulatan. Nah, ketika kita pangkatkan maka errornya menjadi lebih besar ya enggak? Ada error lagi yang muncul ya enggak? Oke, ini kelemahannya di situ. Ya, tetapi kalau kita mau menggunakan 1 plus 6i pangkat 8 ya udah kita kalikan aja sampai pangkat 8 ya. Dengan menggunakan 1 1 1 2 1 1 3 1 sampai 8 ya. Ini ya. Ya, akan ketemu ini ya. Ya. Ada yang mau disampaikan, tapi kan ini panjang ya, rumit ya ngerjainnya gitu. Tapi kalau seperti sudah ketemu ini mau pangkat 8 ya tinggal nambahi tetanya ini ya kan. Kita kalikan aja tetanya kali 8, itu selesai. Dalam hal sederhana seperti ini iya gitu ya, ketemu tetanya. Tapi dalam hal yang tidak sederhana misalnya 1 plus 6i seperti ini, ya kita akan mendapati error ketika kita menghitung dengan dalil de Moivre. Yuk ada yang mau pesan? Oke, berikutnya dalil de Moivre bisa dipakai untuk menemukan akar dari bilangan kompleks. Ya, jadi kalau misalnya kita punya bilangan kompleks kita apa akar-akarnya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari yang sering dipakai contoh misalnya akar pangkat 5 dari 1 atau berapa penyelesaian dari
kita punya Z pangkat 5 sama dengan 1 gitu. Kalau kita bekerja pada himpunan real itu kan hanya Z sama dengan 1 ya yang memenuhi ya. Ya. Tapi kalau kita bekerja Z-nya itu di himpunan bilangan kompleks, ada 5 buah akar-akar kompleksnya ini. Oke, ya sama dengan dari De Moivre tadi. Jadi kalau kita mempunyai Z sama dengan R cis theta, maka kita mempunyai ini seper ya, R seper. Jadi ini kan menjadi Z-nya menjadi akar pangkat 5 dari 1 ini ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Jadi kalau kita punya Zn sama dengan apa? Nggak enak ininya ya. Z juga ya. Apa Z0 gitu ya. Maka kita punya Z-nya itu kan sama dengan akar dari pangkat N dari Z0 gitu ya. Nah, Z0 ini sendiri kan bisa dinyatakan bentuk trigonometri ya, Z0-nya. Ya, yang ini menjadi akar pangkat N dari kalau misalnya Z0-nya itu R0 cis theta, theta 0 gitu, maka ini kan akar dari R0 cis theta 0 ya. Dan kemudian ini sama dengan R pangkat 0 pangkat seper N. Nah, ini menjadi cis theta 0 per N ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan, tetapi oke, yuk kita lihat kembali ya. Tetapi apa namanya, representasi dari Z itu dalam bentuk trigonometri itu kan tidak tunggal. Jadi representasi dari bilangan kompleks itu kan tidak tunggal. Jadi pernyataannya itu kan menjadi ada theta plus 360 derajat ya. Oke, ya di sini oke ya, betul ya. Oke, di bukunya itu saya pikir kurang konsisten ya buku yang saya pilih. Sorry. Ini kan sudah pakai 360 derajat kali K ya. Halo Lisa. Iya, Pak. Ya, oke, sudah pakai 360, enggak pakai 2 pi lagi dia. Ya, meskipun tadi bukan tidak berarti salah ya, tapi ada ketidakkonsistenan dalam penulisan menurut saya ya. Nah, ini dia pakai 360 derajat kali K dibagi N. Oke. Ini juga kalau mau dibuktikan ya sama ya dengan menggunakan induksi matematik juga ya. Oke, sehingga tadi Lisa, halo Lisa. Halo Lisa. Halo Lisa. Lisa. Halo Lisa. Lisa. Oh. Halo Lisa. Lisa sepertinya left, Pak. Keluar ya. Sinyalnya, Pak. Iya. Oke, Lisanya melompat kali ya. Mana kok nggak muncul sebentar. Dia keluar dia. Hilang dia. Oke, masuk ya Lisa ya. Halo Lisa. Halo Pak. Oke, sudah masuk ya. Oke. Ya, oke. Halo Timothy. Jadi ini Lisa ya. Jadi tadi sudah lihat untuk mencari akar ya. Jadi kalau kita punya Zn sama dengan Z0, maka kita punya persamaan beginilah sebelumnya ya. Jadi Z pangkat N dikurangi Z0 sama dengan 0 ya. Maka kita bisa menuliskan Zn-nya sama dengan Z0 ya. Kemudian Z-nya menjadi akar pangkat N dari Z0 gini ya.
Oke, kemudian Z0 ini kan bisa ditulis sebagai R cis theta ya. Tetapi Z0 ini menuliskan dalam cis theta 0 ini, theta 0-nya ini itu tidak hanya tunggal ya, bisa macam-macam ya. Theta 0-nya ini bentuknya theta derajat plus 360 derajat kali K. Ya. Jadi Z-nya ini dituliskannya dalam ini ya, cis theta, kalau mau ini ya theta 0 derajat ditambah 360 derajat kali K. N-1. Ya, Lisa ya. Oke, itu artinya kalau kita sudah bekerja di 1/n begini, ini kan menjadi kita punya pemikiran bahwa ini bisa loh diperluas untuk De Moivre ini tadi kan hanya untuk bilangan asli ya, tadi bilangnya ya Lisa ya. Di awal tadi Hanya bilangan asli ya, De Moivre. Nah, dengan hasil yang tadi itu kan menjadi bisa kita kembangkan menjadi n itu bisa berlaku untuk bilangan bulat ya. Seterusnya dengan yang mengambil akar itu nanti bisa kita kembangkan untuk n anggota himpunan bilangan pecahan ya. Jadi bisa kita kembangkan n untuk bilangan pecahan. Jadi Zn ini, tadi kan kita sudah punya 1/, ya. Oke, jadi kita punya Z kalau kita punya Zn sama dengan Z0, kita akhirnya kan kalau Z0-nya ini sama dengan 0 cis theta 0 derajat plus 360 kali K. Nah, ini ya. Maka kita punya Z-nya ini sebagai akar-akarnya itu kan R0 pangkat 1/n kali cis theta 0 derajat ditambah 360 kali K dibagi N ya. Ini juga bisa kita buktikan dengan induksi matematik ya. Karena N-nya di sini masih pakai 1/n, tapi ini kan kita akan memperoleh 1/n ya. Ya, kalau kita kembalikan lagi, kita kan punya, kalau kita kembalikan lagi, artinya kalau kita mempunyai R pangkat 1/, gitu ya, 1/n0 gitu ya, cis theta 0 plus begini per n gitu. Kalau kita pangkatkan 2 gitu ya, kita pangkatkan m lah, maka kan kita akan mempunyai bentuk R pangkat m per n0 ya, cis m theta 0 bla 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 per n gitu ya. Sehingga nanti akan berlaku untuk Z ini kita bisa punya n per m gini ya. Ya, jadi kalau Z-nya R cis theta, maka kita bisa mendapatkan Z pangkat N per M. Yuk, Lisa. Iya, Pak. Ya, kalau NM-nya itu bilangan bulat dan M-nya tidak sama dengan 1, artinya kita bisa memperluas teorema de Moivre itu untuk Z pangkat K, misalnya untuk K himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan pecahan jadinya ya. Iya, Pak. Ya, setelah itu kalau mau kita kembangkan lagi ya mestinya bisa nggak kita kembangkan Z pangkat R kalau R-nya itu bilangan real. Ya, sorry jangan RS lah ya. Kalau S-nya real, apakah akan muncul R pangkat S cis S theta gitu ya, di mana theta-nya itu bilangan real. Ya. Halo, bisa dimengerti yang saya sampaikan? S-nya juga bilangan real, Pak. Iya. Kita kan mau mengembangkan ya, bisa nggak gitu? Makanya akan kita uji. Nah itu yang mestinya menjadi pemikiran ketika kita belajar matematik ya. Berlaku ini nih, bisa nggak diperluas gitu terus.
sampai akhirnya mentok terus capek tidur kan gitu. Ya, Lisa ya. Iya, Pak. Ya, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika kita mendapati suatu pernyataan, usahakan muncul pernyataan-pernyataan dan usahakan dijawab ya. Ketika menemukan jawab, pasti nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, kalau tidak lelah gitu artinya ya passion kamu ada di situ gitu ya. Kalau saya biasanya lelah sih terus tidur. Artinya passion saya nggak betul-betul 100% di situ. Ya. Halo. Halo teman-teman yang lain. Halo Timothy. Halo Timothy. Pak. Ya, Halo, ya gitu ya. Halo Timothy. Halo Pak. Ya, sudah punya kebiasaan begitu belum Timothy? Apa Pak? Kok apa? Lah tadi dengerin enggak? Yang tidur itu. Yang tidur. Oh, yang tidur. Oke, betul. Saya kan setiap hari tidur. Oke, Timothy. Jadi seperti yang ditanyakan Lisa tadi loh, Timothy. Jadi apakah betul ini hanya berlaku untuk bilangan asli? Bisa enggak diperluas berlaku enggak kalau bilangan bulat? Setelah itu bisa bertanya lagi, berlaku enggak untuk bilangan pecahan? Kalau berlaku, bisa enggak berlaku untuk bilangan real gitu. Nah, itu mestinya perilaku-perilaku yang sudah mulai dilatih oleh Timothy. Nah, Timothy sudah berlatih itu belum? Belum tadi Pak. Masih Langsung tidur. Jalan. Langsung tidur. Langsung tidur. Kan setiap saat tidur Pak. Iya, lah ya Timothy itu kan di kelas juga tidur. Ya. Tapi hebatnya gitu ya. Kayak sama Peter ya. Melihat mimpinya Peter. Iya Pak. Iya, oke. Jadi dalam tidur pun otak Timothy tetap matematika yang dipikir ya. Bisa. Ya gitulah. Iyalah, gitulah. Oke. Tapi saya Jadi tidak ini salah. sejago itu. Oke. Juga. Enggak dong Pak, kan kerjain dulu kalau sudah pasrah tidur. Kalau sudah pasrah tidur gitu. Dan akhirnya Enggak lulus nih, tetap ya. Tetap lulus ya Timothy ya. Alhamdulillah Pak lulus. Oke, berarti dalam tidurnya mungkin Timothy tetap nulis gitu ya. Jadi meskipun lahirnya tidak nulis di bayangannya nulis terus tercetak di kertas sehingga ketika dikoreksi dosennya oh betul gitu dan lulus gitu ya Timothy ya. Ya seperti itulah Pak. Iya kayak sepertinya begitu ya sepertinya ya. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Betul. Yang jelas faktanya lulus gitu ya Timothy ya. Iya Pak. Bisa jadi pas ngumpulin itu ada bekas-bekas tulisan waktu Timothy tidur gitu ya. Jadi bayangan-bayangan itu tetap nemplok di kertas ujiannya ya. Halo Viko. Iya Pak. Ya, kayaknya gitu ya Timothy ya. Kurang tahu Pak. Nah, Viko-nya yang terlalu serius. Sampai waktunya nambah masih ini apa namanya pegang-pegang kening gitu loh Viko. Bingung Pak. Oke, diberikan alternatif sama si Timothy. Oke, tidur aja nanti dalam tidur itu bisa juga ada apa namanya wangsit gitu ya Timothy ya. Ini Gojek kalau beneran ya nggak apa-apa juga. Saya juga begitu kok. Nek wis capek saya juga tidur kok. Ya, iya Halo. Pak. Iya. Anda. Ya, hidup itu ya sak kuate lah gitu ya. Ya Timothy ya. Iya Pak, hidup udah susah, jangan dibuat tambah susah Pak. Santai aja Pak. Gitu loh. Jadi ada batas-batas yang bisa kita lampaui, ada yang tidak bisa kita lampaui ya. Jadi tidak harus semua batas itu terlampaui.
Ya itu kalau saya sih, yang lain berbeda juga boleh. Jadi setiap batas harus ditembus, itu saya pikir jiwanya pejuang. Oke, yuk. Jadi sekarang kita sudah punya satu lagi ya yang bisa kita peroleh dari teorema de Moivre ya. Jadi kalau misalnya kita punya Z pangkat N dari dikurangi Z0 sama dengan 0, maka kita bisa menemukan Z-nya ya, yang bentuknya nanti juga menjadi 1/n cis theta plus 360 kali K dibagi dengan N. Untuk K mulai dari 1 sampai N, 0 sampai N-1 ya. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kalau misalnya gampangnya kita cari contohnya ya. Kalau Z pangkat 3 sama dengan 27, maka 27 itu kita nyatakan dalam bentuk trigonometri ya, dalam bentuk cis menjadi 27 cis 0 derajat ya. Tapi bisa ada bentuk yang lain ya kan. Jadi cisnya ini kan menjadi 0 derajat ditambah 360 derajat K gitu ya. Halo? Jadi ini itu kan bisa kita tulis sebagai 27 cis 0 derajat plus 360 derajat kali K ya. Ya. Oke, sehingga kita punya Z pangkat akar-akarnya, kalau kita tulis ZK-nya sebagai, kalau ini maunya kan berarti Z-nya kan pangkat sepertiga ya, menjadi 27 pangkat sepertiga kali cis 0 derajat ditambah 360 derajat K dibagi 3. Nah, tinggal kita ganti-gantikannya ya, dari 0 sampai 2. Ya, nanti kita peroleh Z1, Z2, Z3 sebagai akar dari persamaan Z pangkat 3 dikurangi 27 sama dengan 0 ya. Demikian juga kalau misalnya kita mau Z pangkat 3 sama dengan min 27. Min 27 itu kan 27 kali min 1 ya. Ya. Oke, yep. Atau kita mau Z pangkat 4 gitu misalnya, ya tetap bisa aja ya. Tapi akar pangkat 4 dari 27 itu sendiri kan nanti kan repot juga nentuinnya ya. Ya langsung aja akar pangkat 4 dari 27 gitu ya. Oke, yuk. Cukup ya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Oke. Yuk, yang menjadi kata kunci di sini bahwa kalau kita mempunyai mempunyai bilangan kompleks, maka penyajian dari bilangan kompleks itu tidak tunggal. Penyajian bilangan kompleks dalam bentuk trigonometri itu tidak tunggal. Ya, sehingga memungkinkan buat kita untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan atau apa namanya. Ini kan yang sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita kembangkan yang macam-macam ya repot juga ya. Misalnya Z pangkat 3 ditambah 2Z ditambah 1 sama dengan berapa, ini ya repot juga ya itu ya. Jadi kita akan balik lagi ke bagaimana persamaan dalam bentuk polinom. Nah, jadi nanti ada masalah lagi. Jadi kalau mau kita kembangkan begini ya akan muncul masalah lagi ya. Ya Timothy ya. Halo Timothy. Iya Pak. Ini kan bentuk sederhana ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan begini Z pangkat 3, carilah akar-akar yang memenuhi Z pangkat 3 plus Y2 Z kuadrat dikurangi 27 gitu misalnya sama dengan 0. Ini ya sudah rumit ya. Iya Pak. Ya. Oke, jadi aturan teorema de Moivre juga tidak kemudian langsung bisa kita terapkan di situ. Ya, jadi ada teknik yang kemudian seperti apa namanya? Mencari akar-akar itu apa namanya? Yang diginiin itu apa namanya? Horner, Pak. Horner, nah, gitu kan. Kemudian ada teknik Horner. Nah, Horner itu sendiri kan hanya kalau di himpunan bilangan real itu kan hanya mencapai pada
bentuk pecahan. Jadi tidak sampai ke bentuk eksak. Jadi kalau akar-akarnya real gitu, nggak bisa juga pakai Horner ya. Jadi Horner itu hanya akan mencapai pada bentuk-bentuk bilangan yang rasional. Ya, yang dijamin bisa diperoleh secara eksaknya itu kalau bentuk kuadrat ya. Meskipun mungkin nanti untuk bentuk pangkat 3 nanti bisa ada substitusi yang gimana sehingga diperoleh bentuk kuadrat gitu. Oke, yuk saya pikir cukup hari ini. Ya sudah 9:30 karena tidak putus jadi nggak terasa ya. Halo, halo Viko. Ya Pak, ini sudah Iya Mbak. Iya, Pak. Ya sudah ya, terima kasih ya. Oke, Ya. biasanya kan putus, ini tidak putus. Jangan lupa minggu depan mungkin kita membahas limit fungsi trigonometri kali ya. Ada bahas limit fungsi trigonometri. Kita coba ya minggu depan limit fungsi trigonometri ya. Ya, tapi di buku yang saya kirimkan nggak ada. Coba cari sumber lain membaca tentang limit fungsi trigonometri. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bang. Terima kasih.